Bab 881, Pedang Abadi yang Jatuh. Pedang Peri Sura. Pedang surgawi dan menakutkan macam apa ini? Meskipun bernama pedang peri, namun dipenuhi dengan aura yang sangat jahat, ketika cahaya pedang jatuh, semua orang kecuali Aiden dan Tuan Du merasa darah di tubuh mereka agak tidak terkendali dan berpotensi keluar dari tubuh mereka. Tanda-tanda. Ini masih tidak disengaja, jika tidak, semua orang di Sekte Phoenix Surgawi akan segera tersedot darahnya oleh pedang abadi Sura dan menjadi mayat. Klan Shuro juga merupakan klan yang sangat sengit di dunia budidaya. Tanpa diduga, Tommy menyadari kekuatan Shuro dan memadatkan pedang Shuro tersebut. Itu benar-benar bakat yang sangat kuat. Meskipun dunia abadi 9 alam memiliki aura yang lebih kaya daripada dunia sekuler, namun tidak sebaik bumi kuno, dunia inilah yang membatasinya. Kalau tidak, orang ini pasti akan menjadi abadi. Aiden tidak berani gegabah, dia mengeluarkan pedang Zizio, dengan kilatan cahaya ungu, dan ketajaman yang tak tertandingi tercurah, bersaing dengan pedang abadi Sura. 3 energi pedang unik. Niat membunuh datang dari langit, dan bintang-bintang berubah. Bumi mengirimkan niat membunuh, naga dan ular bangkit dari tanah. Niat membunuh menjungkir balikkan dunia. Aiden menggunakan pedang Zizio untuk menampilkan kekuatan magis, memadatkan energi pedang menakutkan yang sebanding dengan pedang abadi Sura. Ding! Pedang Zizio dan pedang abadi Sura bertabrakan dengan sengit di dunia ini. Hanya suara pedang menakutkan yang bergema, menghancurkan segalanya. Jika Sekte Phoenix Surgawi tidak dilindungi oleh Remian dan Indra, sekte tersebut akan hancur menjadi reruntuhan. Akhirnya, suara pedang itu menghilang. Pedang abadi Sura meledak, dan Aiden menunjuk lawannya dengan pedang Zizio. Tidak mungkin, aku benar-benar mematahkan pedang abadi Sura. Ekspresi Tommy menjadi tidak nyaman, mata lamanya melebar, dan ekspresi suram melintas di wajahnya. Dia mengira Aiden bisa dibunuh dengan pedang ketiga, tapi itu di luar dugaannya. Aiden mengambil inisiatif dan tidak memberikan kesempatan kepada Tommy untuk terus memadatkan pedang abadi. Ketika pedang Zizio ditusukkan, energi spiritual dunia berfluktuasi tajam dan meledak dengan ledakan sonik. Kekuatan supernatural, kejatuhan abadi. Pedang ini, seperti suaranya, meledak dengan kekuatan yang membuat para dewa dan makhluk abadi berdarah, tepi ungu pedang Zizio menerobos pertahanan dan berada tepat di depan mata Tommy. Pedang ketiga, pedang abadi Siti Garba. Teriak Tommy. Boom! Sebuah pedang bertanda Buddha Siti Garba dikorbankan, dan kekuatan besar Buddha melonjak dan berdiri di depannya. Kakak! Namun, dalam sekejap, pedang Buddha Siti Garba meledak, dan kekuatan Buddha musnah seluruhnya. Aiden dimusnahkan oleh bola energi pedang, tubuh guntur abadi terbuka, dan guntur yang menyala-nyala meledak. Setelah membuka tempat aman, Aiden keluar tanpa terluka, yang mengejutkan mata Tommy. Apakah ada langkah selanjutnya? Aiden berkata dengan ringan. Sialan, sikap acuh tak acuh ini membuat Tommy marah. Dia tidak lagi menekan kultivasinya, dan membiarkan tubuh dan jiwanya diliputi oleh aura pembusukan, meledak dengan sinar cahaya yang menyilaukan. Dalam cahaya tersebut, energi pedang muncul satu demi satu. Pedang peri Suanglin. Pedang peri Guntur. Penjara menekan pedang abadi. Pedang abadi berbulu. Sebanyak 5 pedang abadi terkondensasi dan melayang di sekitar tubuh Tommy, masing-masing lebih kuat dari 3 pedang sebelumnya, meluap dengan energi yang menakutkan, dan energi pedang merobek ruang. Tiba-tiba, fase es yang berterbangan, guntur, iblis neraka. Fase abadi terbang berbulu muncul satu persatu, seperti aslinya. Ketika Aiden juga saling balas, pedang Zizio menembus kehampaan, dan cahaya pedang membuat 2 riak. Ibarat jurang maut, lahirlah ombak besar. Cahaya pedang memantulkan langit, berubah menjadi galaksi yang cemerlang, dan aura kuno dan luas yang tak ada habisnya mengalir keluar. Tidak peduli seberapa kuat kekuatan magis Tommy, pada akhirnya dibatasi oleh pengetahuannya sendiri dan memiliki beberapa kekurangan. Sebagai makhluk abadi di kehidupan sebelumnya, Aiden telah melihat terlalu banyak seni abadi tingkat atas, setiap seni di dunia abadi 9 alam akan bertarung sampai mati. Kekuatan magis ini adalah hasil karya seorang pria yang sangat berbakat dan berkuasa 100.000 tahun yang lalu. Musim semi dan musim gugur. Aliran cahaya pedang meledak, berubah menjadi pedang yang mengejutkan, dan banyak gelombang pedang juga berkumpul pada saat ini. Ding! Tampaknya dunia dan 8 gurun telah terkondensasi, matahari dan bulan tenggelam, gunung dan sungai runtuh, dan dunia tandus. Dalam kegelapan tak berujung, cahaya pedang yang menyala-nyala membuka kekacauan. Boom! Dengan Aiden sebagai pusatnya, kekuatan tak terduga meletus, seluruh Sekte Phoenix Surgawi berguncang hebat, bumi runtuh, dan setiap pembuluh darah spiritual hancur. Bang bang bang! 5 pedang peri tidak dapat menahan kekuatannya dan meledak. Tommy juga mengalami serangan balasan yang sangat parah,
tubuhnya yang begitu busuk dalam drama ini seperti potongan yang layu, ia dibuang dengan kasar, dan luka berdarah muncul di dadanya. Jiwa yang penuh energi kematian juga tertutup retakan. Ah, Tommy meraung sangat marah. Hari ini, tidak peduli bagaimana situasi pertempurannya, dia pasti akan jatuh. Wah, aku belum kalah. Tommy meraung dengan marah, membiarkan darahnya sendiri mengalir seperti aliran. Setetes darah meluap dari alisnya. Warnanya sangat merah cerah, dan hantu burung Phoenix surgawi muncul. Itu adalah esensi dan darah Phoenix. Gunakan kekuatan esensi dan darah Phoenix saya untuk memadatkan pedang abadi terakhir. Dentang. Pedang panjang yang semerah darah dan memiliki aura aneh yang terkondensasi di dalamnya, lebih mirip pedang iblis daripada pedang peri. Bahkan merek di atasnya berwarna merah sangat cerah. Langit berwarna darah, bumi berlumuran darah, semua makhluk hidup terbaring mati, darah mengalir, dan terjadi keheningan mematikan antara langit dan bumi. Itu adalah merek yang luar biasa. Tampaknya seluruh dunia sedang menuju kematian. Pedang ke-9, pedang penghancur abadi. Awan bergetar terbuka dan suara nyaring bergema. Dalam sekejap, lautan darah muncul di langit di atas Sekte Phoenix. Pedang, semerah darah, memadatkan kekuatan lautan darah, menjadi semakin ganas dan agung. Sumber kekuatan jahat, Aiden mengerutkan kening, merasakan nafas yang mirip dengan darah Emily Spirit Earth Immortal, dan ekspresi terkejut melintas di matanya. Teknik jahat yang dipraktikkan oleh Emily Spirit Earth Immortal dan lainnya diciptakan oleh Tommy, dan teknik jahat ini mengandalkan menelan darah dan menunda aliran vitalitas dalam tubuhnya, secara alami cocok untuk Emily Spirit Earth Immortal yang memiliki kualifikasi terbatas dan tidak ada umur panjang banyak biksu. Hanya saja saya tidak tahu berapa banyak nyawa yang akan dibantai. Ada orang yang sangat jahat di Sekte Phoenix Surgawi. Semuanya sudah jelas. Aiden melirik ke arah Remian dan Indra. Menurut umur panjang dari puncak abadi bumi, keduanya seharusnya sudah lama meninggal karena usia tua, tetapi mereka bertahan hingga hari ini. Saya khawatir mereka tidak dapat menahan godaan dan berlatih keterampilan jahat ini. Tuan Du sangat manusiawi, dan dia langsung mengerti, matanya tiba-tiba berubah dingin dan dipenuhi niat membunuh. Tidak ada salahnya bagi masyarakat umum. Mengandalkan pembunuhan manusia untuk mendapatkan darah adalah bertentangan dengan alam. Kalau begitu, biarkan kamu ditelan oleh kekuatan waktu dan mati karena usia tua, pikir Aiden dalam hatinya. Saat Anda menutup mata, Anda mengamati kehidupan singkat jangkrik dan jangkrik di desa kuno, dan alam waktu yang Anda pahami dilepaskan. Ada aliran waktu yang lemah di sekitar tubuh Aiden yang tidak terlihat dengan mata telanjang. Laju aliran waktu seperti ini memiliki dampak minimal pada orang dengan darah kuat dan umur panjang yang cukup, tetapi bagi Tommy, hal ini berakibat fatal. Pedang Zizio menyerang dengan lintasan misterius. Pedang ini dipenuhi dengan energi pedang abu-abu, redup dan kusam. Tidak ada bandingannya dengan pedang dengan begitu banyak energi darah sehingga membungkam dunia, namun membuat hati Tommy bergetar, seolah-olah sedang menghadapi teror yang hebat. Bab 882, Melahap Langit dan Bumi. Tiba-tiba, Tommy menjerit nyaring. Di bawah tatapan ngeri dari Sekte Phoenix Surgawi, seluruh tubuh Tommy dipenuhi aura pembusukan. Tubuhnya menyusut dan menyusut dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Dalam sekejap mata, dia sudah menjadi kulit dan tulang, seperti mumi yang ganas, menakutkan dan menakutkan. Yang lebih menakutkan lagi adalah separuh jiwanya telah hancur total. Umur panjangnya berlalu dengan cepat, mendorongnya menuju jurang kematian. Ah! Tommy menjerit sedih dan menatap Aiden dengan mata penuh ketakutan tak berujung yang belum pernah terjadi sebelumnya. Bagaimana mungkin kamu bisa mengendalikan domain waktu? Ini adalah domain tabu. Dikendalikan oleh seorang biksu muda yang tidak tahu malu, Tommy sudah memiliki firasat bahwa Aiden pasti akan menjadi masalah serius bagi Sekte Phoenix Surgawi. Sayangnya, dia tidak pernah sempat mengatakan hal ini. Energi pedang abu-abu sepenuhnya memadamkan jiwa Tommy, dan kekuatan waktu menyebabkan tubuhnya yang sudah membusuk mati karena usia tua, hanya menyisakan kerangka yang layu. Boom! Lautan darah runtuh seketika, dan pedang abadi kehilangan sumber kekuatannya. Cahaya pedang meredup, tiba-tiba bergetar, dipotong menjadi dua bagian oleh Aiden, dan meledak dengan keras. Energi darah yang kaya menghilang. Semua ini terjadi dalam sekejap mata. Nenek moyang dari Sekte Phoenix Surgawi meninggal. Leluhur Tommy, semua murid Sekte Phoenix Surgawi tampak seperti sedang berduka, dengan ekspresi kesedihan di wajah mereka. Iblis, Remian dan Indra tertegun dan ingin segera membunuh Aiden. Kalian berdua orang tua, apakah kalian akan pergi bersama atau satu persatu? Aiden memandang mereka berdua dengan sedikit ejekan di sudut mulutnya. Tak perlu dikatakan lagi, Remian dan Indra secara alami akan bersatu. Kekuatan bertarung Aiden lah yang benar-benar mengejutkan mereka. Meskipun Tommy adalah yang terlemah di antara mereka bertiga, dia tidak jauh lebih lemah, tetapi dia dibunuh oleh Aiden dengan kekuatan yang besar. Terutama energi pedang abu-abu yang memotong masa hidup Tommy membuat mereka berdua menggigil dan ketakutan.
Terlebih lagi, keduanya tidak memiliki umur yang panjang dan tidak dapat menahan pertarungan sengit yang terus-menerus. Satu-satunya pilihan terbaik adalah bergabung dan membunuh Aiden dengan cepat. Boom! Saat berikutnya, Indra dan Remian melayang ke langit dan menatap Aiden. Hanya ada ketidakpedulian di mata mereka, dan aura kuat dilepaskan satu demi satu. Kekosongan itu tidak dapat menahan tekanan dari kedua pria itu dan terjepit hingga tingkat yang mengerikan. Para tetua abadi duniawi dari Sekte Phoenix Surgawi semuanya ditutupi otot dan tulang, dan mereka mengeluarkan suara berderak ketika mereka diremas. Mereka sangat ketakutan sehingga mereka buru-buru melarikan diri sejauh 100 meter. Bisa dibayangkan dampak apa yang diderita Aiden. Mungkin Anda sangat bersemangat sekarang dan berpikir bahwa Sekte Phoenix Surgawi tidak lebih dari ini. Tapi bagaimanapun juga, kamu hanyalah seorang biksu yang baru saja menerobos ke tahap tengah Earth Immortal. Kamu jauh lebih rendah dari kekuatan yang telah kami kumpulkan selama ratusan tahun. Dewa Phoenix berteriak keras, dan guntur tiba-tiba terdengar di kehampaan, menyebabkan riak-riak meledak. Phoenix 9 perubahan. Dalam tatapan terkejut Aiden, tubuh Dewa Phoenix berkembang dengan kecemerlangan tak berujung, dan dia berubah menjadi burung Phoenix surgawi kuno. Ketika kekuatan darah menyebar, hantu muncul di kehampaan, dan masing-masing meledak dengan pukulan yang kuat. Hantu-hantu ini termasuk burung Phoenix langit kuno, burung Phoenix iblis yang jatuh, burung terang kuno, dan 9 jenis monster lainnya yang mengandung darah burung Phoenix. Pukulan ini memadatkan energi dan jiwa Dewa Phoenix, sangat menakutkan dan bisa langsung membunuh puncak alam abadi bumi. Aiden memarahi dengan ringan, dan cahaya guntur yang terang meledak. Dia seperti Dewa Guntur kuno, memegang senjata guntur untuk memberikan hukuman surgawi. Pedang ajaib guntur surgawi. Pedang Zizio langsung diintegrasikan ke dalam kekuatan magis ini dan berubah menjadi pedang petir. 9 hantu monster semuanya terbunuh oleh energi pedang yang tajam. Dewa Phoenix mundur lebih dari 10 kali, menatap Aiden, dan terkejut. Pada saat yang sama, Indra menyerang Aiden dari samping, kekuatan magis di tangannya langsung mengembun, dan itu merupakan pukulan yang fatal. Dalam kehampaan, segel tinju ilusi yang terdiri dari pola dewa menyerang. Ada kekuatan pengurungan yang menakutkan pada segel tinju, dan kekosongan itu dengan cepat mengeras. Ini adalah gerakan membunuh yang mirip dengan kekuatan magis luar angkasa. Aiden senang dan tidak takut. Ketika dia mengangkat kepalanya, dia dipenuhi dengan kesombongan dan kekuatan, melonjak langsung ke langit. Paksaan yang kental menerobos segalanya. Boom! Segel tangan besar ki bawaan menghancurkan segel tinju itu menjadi beberapa bagian. Dalam konfrontasi pertama mereka, baik Remian maupun Indra memiliki ekspresi ketakutan di mata mereka. Aiden tidak mengendurkan alisnya karena dia lebih unggul, tetapi sedikit mengernyit. Kekuatan jiwa dan tubuh membusuk Dewa Phoenix dan Langit Phoenix tidak lagi berada pada kekuatan tempur puncaknya. Tetapi sebagai monster tua yang telah hidup selama ratusan tahun, bagaimana mungkin mereka tidak memiliki kartu truf? Sungguh. Tubuh kedua pria itu memancarkan aura jahat melahap di detik berikutnya, seperti dua lubang hitam terbuka. Ini adalah rahasia tersembunyi dari dua monster tua. Mereka masing-masing mempraktikkan teknik melahap darah, yang sama sekali berbeda dari teknik Tommy. Indra mempraktikkan teknik menelan surga. Tommy mempraktikkan teknik melahap bumi. Bahkan rambut mereka berubah menjadi merah darah pada saat yang sama, dan aura mereka menjadi lebih kuat. Dalam sekejap, energi darah yang kuat memenuhi udara. Telapak tangan Indra berubah menjadi cakar berdarah, yang persis sama dengan cakar binatang, sungguh mengejutkan. Telan langit, telan segala sesuatu. Indra berteriak dalam hatinya, dan menamparkan Aiden dengan cakarnya yang berdarah. Tiba-tiba, wajah Aiden menjadi gelap. Dia merasa darah di tubuhnya ditarik oleh kekuatan misterius, dan samar-samar di luar kendalinya, mencoba keluar dari tubuhnya. Teknik melahap bumi, ribuan mil menuju kematian. Dewa Phoenix juga menggunakan kekuatan magisnya. Kekuatan melahap tiba-tiba melonjak, dan perasaan darah menembus tubuh menjadi semakin kuat, membuat mata Aiden menjadi gelap. Beberapa senjata spiritual berkualitas tinggi termasuk Greenwood Cauldron, Pagoda Chongjun, dan Gunung Yuanchi dikorbankan bersama, melayang di sekitar tubuh Aiden, membentuk pertahanan. Tekan, Aiden berteriak di dalam hatinya, dan kekuatan Dao Jue Agung melonjak. Perasaan darah yang menembus tubuh jauh lebih lemah. Pada saat ini, Aiden berubah menjadi pedang peri yang tidak bisa dihancurkan, ujung tajamnya menembus langit, dan menebas ke arah Dewa Phoenix. Kekuatan Indra membuat Aiden merasa sedikit takut, dan dia harus menghadapi Dewa Phoenix yang relatif lemah. Nak, apakah kamu meremehkanku? Dewa Phoenix tertawa dengan marah, tetapi matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Telapak tangannya tiba-tiba berbunyi klik, dan teknik melahap bumi sedang berjalan. Aiden merasakan ada yang tidak beres, dan wajahnya sedikit berubah. Tanah di bawah kakinya sepertinya telah berubah menjadi tanah yang buruk, memancarkan aura tidak menyenangkan dan gumpalan udara hitam. Tiba-tiba, suatu kekuatan memenjarakannya. Bumi retak terbuka, dan tentakel terentang, penuh kekuatan melahap.
Pemilik tentakel itu sebenarnya adalah roh bumi yang mengerikan dan jelek. Di sekitar Aiden, tidak ada cahaya di langit dan bumi, dan ditutupi oleh kegelapan tak berujung, bahkan jika pikiran spiritualnya dipancarkan, mereka tidak akan bisa keluar. Aiden merasakan sedikit bahaya. Di bawah kakinya, sebuah bayangan muncul dan berubah menjadi bayangan hitam, pedang di tangannya menyentuh leher Aiden. Di tanah kematian ini, kamu tidak dapat melarikan diri bahkan jika kamu tidak memiliki sayap, Dewa Phoenix mengungkapkan senyuman sinis. Pedang bayangan hitam itu menyerang seketika, memancarkan energi pedang yang membuat jantung berdebar-debar. Bab 883, Serangan Jiwa Ilahi. Namun, pada saat ini, Aiden tampak tertegun dan tidak bergerak. Akan melihat pemandangan di mana kepala Aiden jatuh ke tanah, Dewa Phoenix tersenyum semakin liar, dan energi jahat di matanya meroket, bagaimana dia bisa tetap terlihat seperti leluhur dari Sekte Phoenix Surgawi. Namun, senyuman ganas Dewa Phoenix membeku dalam sekejap, dan matanya membelalak. Aiden tidak terlihat senang atau sedih. Dia mengangkat telapak tangannya dan menamparnya ke belakang. Dengan sekejap, bayangan hitam itu langsung meledak. Boom! Tubuh abadi guntur surgawi diaktifkan, dan cahaya guntur yang menyala-nyala jatuh, mendominasi dan kejam. Dalam sekejap, energi hitam yang mengelilingi Aiden benar-benar hancur. Saat kekacauan terbuka, sinar cahaya muncul di negeri yang tidak menyenangkan ini, ketika kegelapan tidak hilang, yang ada hanya guntur dan kilat berwarna hijau kemasan. Guntur abadi. Engah! Guntur dan kilat itu seperti tombak, menerobos rintangan dan langsung memotong jiwa di antara alis Dewa Phoenix. Tetapi pada saat ini, perlawanan yang kuat muncul, menyebabkan guntur abadi terhenti, dan kekuatannya menjadi sangat lemah. Indra mengambil tindakan, dadanya membuncit, dan energi spiritual langit dan bumi tertelan, seolah-olah ada lubang hitam yang muncul di dalamnya. Telan langit dan bumi. Di tengah gemuruh, guntur ilahi abadi pecah. Dengan Indra sebagai pusatnya, aura yang sangat menyedihkan muncul di langit, dan ruangan itu dipenuhi dengan aura yang tidak diketahui, berlumuran darah. Sepertinya langit berdarah. Pus. Aiden bergegas ke kiri dan ke kanan, terus-menerus meledakkan ruang dengan pedang Zizio, dan dia juga mengeluarkan energi darah yang kuat untuk menahan kekuatan melahap. Setelah 10 gerakan, Aiden masih terjebak di ruang ini. Ding! Tiba-tiba, erangan lembut keluar, dan pedang sihir gelap mengembunkan cahaya pedang yang mematikan. Pedang pemotong Tuhan. Boom! Pisau ajaib itu menembusnya, dan ruang itu terkoyak seperti sehelai sutra, mengeluarkan suara menusuk, dan kekuatan yang luar biasa menyerang. Aiden langsung menutup matanya dan mengganti matanya dengan pikiran spiritualnya. Api hutan. Kakak. Ruangan itu membeku, seolah es menyebar seketika, memancarkan aura dingin yang membekukan jiwa. Semburan api memicu kebakaran padang rumput dalam sekejap. Pedang ajaib itu menghadapi perlawanan yang sangat besar, seolah-olah terperangkap dalam es 10.000 tahun, tiba-tiba bergetar, dan cahaya pedang itu meredup banyak. Aiden menjentikkan jarinya dan jalur iblis itu hancur. Pedang Zizio menebas dengan mulus, dan cahaya pedang yang ganas, mendominasi, dan luar biasa dipenuhi dengan aura arogan menerobos ruang. Engah! Salah satu lengan Dewa Phoenix terpotong, darah menyembur keluar, dan tubuhnya hancur. Wajahnya yang sudah pucat menjadi semakin pucat. Situasi Dewa Phoenix sangat buruk, pedang Aiden melukai asal-usulnya, meninggalkan celah pada jiwanya yang setengah mati. Mata Aiden berbinar. Kesempatan untuk membunuh Dewa Phoenix ada di depan Anda. Tiba-tiba, serangkaian serangan jatuh seperti tetesan hujan, dan Dewa Phoenix terus mundur, batuk darah dari mulutnya. Lambat laun, kondisi Dewa Phoenix menjadi semakin buruk, ada beberapa retakan di jiwa, seperti porselen halus yang bisa pecah kapan saja. Bocah, beraninya kamu meremehkanku. Dewa Phoenix memamerkan giginya dan meraung. Dalam sekejap, kekuatan melahap teknik melahap bumi meledak, di mata beberapa murid Sekte Phoenix Surgawi yang tidak percaya dan ketakutan. Mereka dengan cepat berubah menjadi kulit manusia, dan semua darah dan energi di tubuh mereka tertelan. Bahkan sampai mati, mereka tidak percaya leluhur Dewa Phoenix akan membunuh mereka. Para tetua abadi duniawi dari Sekte Phoenix Surgawi juga memiliki ekspresi yang rumit. Leluhur, aku khawatir ini tidak baik, kata seorang tetua dari Sekte Phoenix Surgawi yang berada di tahap tengah tahap keabadian bumi. Diam, Dewa Phoenix memarahi dengan marah, ekspresi kesungguhan melintas di matanya. Tubuh sesepuh Sekte Phoenix Surgawi terpelintir dan berubah bentuk di tempat, dan semua darahnya tertelan. Ketika sesepuh lain dari Sekte Phoenix Surgawi melihat pemandangan ini, mereka tetap diam dan tidak berani mengatakan apapun, mereka hanya merasa sangat sedih di dalam hati. Setelah menelan sebagian darahnya, kondisi Dewa Phoenix membaik, dan matanya menatap Aiden dengan senyuman sinis. Jangan khawatir, giliranmu segera. Aku bisa merasakan energi darahmu yang luar biasa kuat.
Setelah melahapmu, aku bisa memulihkan umurku selama beberapa dekade, dan bahkan mungkin meningkatkan kekuatanku. Tidak ada warna manusia di mata Dewa Phoenix. Apakah kamu yakin? Aiden tampak seperti biasa, menunjukkan sedikit ejekan. Penampilan ini sangat merangsang Dewa Phoenix, membuat darah di tubuhnya semakin kaya, seperti lautan darah yang bergerak. Ia langsung mendekati Aiden dengan tekanan yang menghancurkan segalanya. Tombak berdarah langsung mengembun dan terlempar keluar. Hancurkan! Aiden memarahi, guntur dan kilat melintas di matanya. Kekuatan supernatural, guntur langit dalam kehampaan. Guntur ilahi dari luar langit menembus langit dan turun. Boom! Lautan darah sepertinya diaduk dengan keras oleh tangan besar yang tak terlihat, menghasilkan sejumlah besar darah, dan kemudian meledak. Tubuh Dewa Phoenix tiba-tiba bergetar, dan ekspresi wajahnya berangsur-angsur memudar, menunjukkan keengganan yang tak ada habisnya. Dewa Phoenix, mati. Hanya ada satu indera yang tersisa. Tak perlu dikatakan lagi, Aiden membunuh sang jenderal dan kekuatan bertarungnya yang tak tertandingi meledak seketika. Begitu Dewa Phoenix meninggal, tekanan indera tiba-tiba meningkat. Umur panjangnya bahkan lebih buruk daripada Tommy dan Remian, jadi dia hanya bisa mengumpulkan seluruh kekuatannya untuk memberikan pukulan fatal kepada Aiden pada saat kritis. Indra tampak murung, mengertakkan gigi dan memilih menghindar. Phoenix Zongtianbu? Ini adalah kekuatan magis yang dikenal karena kecepatannya dalam Sekte Phoenix Surgawi. Ini hanya dapat dipraktikkan dengan membangkitkan garis keturunan Phoenix. Bayangan Phoenix kuno muncul di belakang Indra memancarkan cahaya dan menghindari 3 pedang tertinggi dalam sekejap. Kecepatan, Aiden mencibir dan perlahan mengucapkan 4 kata. Kosong, ruang, bekukan, simpul. Dalam sekejap, Indra merasa ruangan tempat dia berada seperti air beku, membeku dalam sekejap, dan wajahnya berubah dengan liar. Kecepatannya bahkan melambat. Melawan, Indra mengertakkan gigi. Kekuatan Indra melonjak ke puncaknya, dan bagian tengah alisnya bersinar, seolah-olah matahari lain sedang muncul. Jiwa yang tidak bisa dihancurkan keluar dari tubuh, mengeluarkan raungan panjang, dan memusatkan pukulan terkuat, membunuh Aiden. Indra sebenarnya melepaskan jiwanya sendiri untuk menangkap Aiden dan membunuhnya untuk bertahan hidup. Namun, sarkasme di wajah Aiden menjadi semakin intens, seolah-olah dia sedang mengejek kemampuannya yang terlalu tinggi. Aiden juga melepaskan jiwanya sendiri, yaitu penjahat yang dikelilingi oleh guntur dan kilat dan dipenuhi dengan kekuatan matahari yang paling kuat. Itu berubah menjadi pedang peri dan membunuhnya. Jiwa yang dipadamkan oleh tubuh guntur yang abadi telah menjadi tidak bisa dihancurkan. Saat berikutnya, seolah-olah dia mendapat firasat akan sesuatu yang buruk, jiwa Indra dipenuhi dengan penyesalan dan keengganan yang tak ada habisnya. Jika Anda tidak menjadi abadi, dan jiwa Anda tidak membawa baptisan kekuatan langit dan bumi, bagaimana Anda bisa bersaing dengan kekuatan guntur dan kilat? Jiwa Indra, seperti ngengat yang terbang ke dalam api, langsung berubah menjadi abu. Cangkang daging yang kosong jatuh ke tanah. Pada titik ini, Tommy, Remian, dan Indra semuanya mati di tangan Aiden. Seluruh Sekte Phoenix Surgawi dipenuhi dengan ketakutan yang tidak dapat dijelaskan, dan ketakutan besar muncul dari seluruh tubuh. Para tetua Sekte Phoenix Surgawi gemetar di depan Aiden. Pada saat ini, ketakutan, keputusasaan, dan kengerian bercampur menjadi satu. Tuan Du menyaksikan semua ini, ekspresinya menjadi lebih dingin, dan ada ekspresi jijik di matanya. Sekte Phoenix Surgawi bukan lagi Sekte Phoenix Surgawi yang asli. Bab 884, Pertarungan Tingkat Kepala Sekolah. Mengapa kamu belum muncul dulu, kalau tidak aku akan membongkar Sekte Phoenix Surgawi. Tiba-tiba, Aiden mengangkat kepalanya dan melihat ke suatu tempat di kehampaan, berkata dengan makna yang dalam. Ada riak di kehampaan, dan aura tingkat ramuan palsu meluap, sangat menakutkan, dan seluruh ruangan tampak kental dan membeku. Kepala sekolah Sekte Phoenix Surgawi muncul dan memandang Aiden dengan wajah muram, tapi dia juga terkejut. Sebulan yang lalu, biksu dari dunia sekuler ini tidak punya pilihan selain melarikan diri di bawah tekanannya. Sekarang dia begitu kuat sehingga aura yang keluar dari tubuhnya samar-samar bisa bersaing dengannya. Berapa kecepatan budidaya monster ini? Saya berpikir bahwa ketika Aiden masuk ke Sekte Phoenix Surgawi, dengan formasi pelindung sekte dan sekelompok tetua abadi bumi yang hadir, dia akan dapat menekan mereka dengan mudah karena lokasinya yang menguntungkan, tetapi tanpa diduga, dia tersapu oleh Aiden. Kemudian, Indra dan 3 orang lainnya muncul. Sekte Phoenix Surgawi juga mengira Aiden pasti akan menumpahkan darah. Tapi 3 raksasa yang hanya berjarak 1 langkah dari ramuan palsu itu bukanlah tandingan Aiden dan dibunuh satu persatu. Kekuatan tempur yang ditampilkan membuatnya merasa sedikit takut. Hal-hal melampaui ekspektasinya berkali-kali, sedemikian rupa sehingga kepala sekolah Sekte Phoenix Surgawi tidak punya pilihan selain tidak muncul, dengan niat membunuh di matanya. Api sebenarnya dari burung Phoenix merah hampir mengembun menjadi substansi, berubah menjadi burung Phoenix Surgawi kuno yang menghantam langit. Aiden mencibir.
Kepala sekolah Sekte Phoenix Surgawi telah bersembunyi secara rahasia dan mengawasi semua ini. Bagaimana mungkin dia tidak mengetahuinya? Dia muncul setelah Tommy, Remian, dan Indra meninggal. Dia takut dia diam-diam meminjam bantuan 3 orang untuk menguji kekuatan bertarung Aiden. Selain itu, nenek moyang dari Sekte Phoenix Surgawi yang bermartabat semuanya telah mempraktikkan seni jahat. Mustahil bagi kepala sekolah dari Sekte Phoenix Surgawi untuk tidak mengetahuinya, dan dia mungkin memaafkan dan menyetujui masalah ini. Memikirkan hal ini, kepala sekolah menatap Aiden dengan penuh arti. Iblis, kamu memiliki kesempatan untuk melarikan diri terakhir kali, tetapi kamu tidak bertobat dan berulang kali melanggar tekanan dari Sekte Phoenix Surgawi kami. Saya tidak akan pernah mengampuni hidupmu, kata kepala sekolah dari Sekte Phoenix Surgawi dengan marah. Haha, aku akan membalaskan dendammu atas balas dendam terakhirku. Aiden tertawa keras tanpa rasa takut. Boom! Saat kata-kata itu jatuh, aura menakutkan muncul dari tubuh Aiden, seperti kebangkitan abadi, dan sebilah pisau muncul di tangannya. Pedang pemikiran ilahi dirancang khusus untuk membunuh jiwa para biksu, dan bisa pergi kemana saja. Kekosongan itu dipenuhi dengan ujung yang sangat tajam yang membuat bulu kuduk berdiri. Pedang pemikiran ilahi berubah menjadi aliran cahaya dan dengan cepat menebas kepala sekolah dari Sekte Phoenix Surgawi. Pertarungan di level pelatih kepala dimulai. Mereka yang tidak ingin mati, mohon menjauh. Kepala sekolah Sekte Phoenix Surgawi berteriak seperti guntur, takut akibat pertempuran akan mempengaruhi murid-murid di sekte tersebut. Para murid dan tetua Sekte Phoenix Surgawi saling memandang, tetapi tanpa ragu-ragu, mereka mundur dan berdiri ribuan meter jauhnya. Saya di sini untuk melihat kemampuan arogan apa yang dimiliki seorang biksu muda di dunia sekuler. Kepala sekolah Sekte Phoenix Surgawi berteriak dengan dingin, cahaya di matanya melonjak. Dalam sekejap, nyala api melonjak. Teriakan burung Phoenix bergema di seluruh hutan belantara. Kepala sekolah Sekte Phoenix Surgawi bertukar pukulan dengan Aiden, tetapi dia merasakan jiwanya berdenyut dan ekspresinya tiba-tiba berubah. Ini adalah kekuatan yang secara khusus ditujukan pada jiwa dewa. Phoenix Nirwana. Kepala sekolah Sekte Phoenix Surgawi meraung di dalam hatinya, menggunakan kekuatan magisnya, jiwanya langsung berubah menjadi burung Phoenix Surgawi, mekar dengan cahaya yang menyilaukan. Pedang pemikiran ilahi menebasnya, tapi dihadang oleh kekuatan tak terlihat. Kultivasi kekuatan magis jiwa. Aiden tampak sedikit terkejut. Perlu Anda ketahui bahwa bagi sebagian besar beku jiwa sama dengan raga dan sangat rapuh, jika tidak hati-hati akan menimbulkan akibat yang tidak dapat diubah, sangat sedikit kekuatan magis yang dapat mengolah jiwa. Sekte Phoenix Surgawi sebenarnya punya satu. Namun, seringai muncul di sudut mulut Aiden. Pedang Zizio. Pedang pemikiran ilahi menghilang, energi ungu datang dari timur, dan cahaya pedang ungu meledak, dipenuhi aura yang menumbangkan segalanya. Aiden memulai dengan 3 pedang tertinggi Qi. Pada saat ujung pedang berbalik, pedang Qi Tianjue dilepaskan, bintang-bintang bergerak, matahari dan bulan kehilangan cahaya, dan niat membunuh tercurah. Jiwa ilahi yang diajarkan oleh Sekte Phoenix Surgawi terus bersinar, sebanding dengan matahari. Kekuatan jiwa melonjak, langsung menutupi matahari di langit, dan aura yang sangat panas terpancar. Boom! Api sejati Phoenix merah berubah menjadi bola api dan jatuh ke arah Aiden. Bang! Dengan ledakan, lapisan gelombang udara menyebar, mengguncang ruang, dan menyapu kekuatan dahsyat yang merobek segalanya. Dalam sekejap, kepala sekolah Sekte Phoenix Surgawi bergerak, memadatkan kekuatan yang sangat menakjubkan, dan segel telah selesai. Segel Phoenix ilahi berwarna merah menutupi langit di atas kepala Aiden. Wow! Aiden mengguncang pedang Zizio, mengangkat pedangnya ke depan, dan mengubah dirinya menjadi senjata ilahi yang tiada taraf, dengan ujung tajam yang seolah menembus langit, dan memenuhi dunia dengan niat yang menantang surga. Pedang rahasia bumi Qi dan pedang Jue manusia Qi ditebas pada saat yang bersamaan. Kekuatan yang ditumpangkan dalam sekejap menembus lubang di langit di atas kepalanya, dan badai tak berujung mengamuk. Ruang angkasa bagaikan kertas putih yang rapuh, terpelintir, berubah bentuk, dan sobek. Dentang! 2 energi pedang menebas segel Dewa Phoenix merah, segel besar itu bergetar dan mengeluarkan teriakan burung Phoenix, dan cahayanya tiba-tiba meredup. Dan kemudian rusak. Kepala sekolah Sekte Phoenix Surgawi tiba-tiba terkejut, dan untuk pertama kalinya dia menatap Aiden dengan matanya bersinar dengan cahaya merah. Gerakan pembunuhan dikumpulkan dalam sekejap, dan kepala sekolah Sekte Phoenix Surgawi mengangkat tinjunya untuk menyerang Aiden, kilatan lampu merah meletus dengan aura yang tak tertandingi. Mata Aiden dingin dan tegas, dan dia berteriak dengan keras, kekuatannya mencapai puncaknya, auranya seperti guntur, semburan raungan meletus, dan kekuatan guntur dan kilat muncul. Sebuah pukulan yang membawa tubuh abadi guntur surgawi diledakkan ke arahnya. Ruang angkasa terdistorsi dengan tajam. Dalam sekejap, tinju berisi api merah dan tinju berisi guntur dan kilat bertabrakan dengan sengit. Gemuruh. Ruangan bergetar hebat. Dalam sekejap, keduanya bertukar beberapa gerakan.
Di bawah tatapan ngeri dan tidak percaya dari beberapa tetua Sekte Phoenix Surgawi, Aiden dan kepala sekolah Sekte Phoenix Surgawi bertarung semakin sengit, dan setiap gerakan dipenuhi dengan niat membunuh. Dia benar-benar bisa bertarung dengan kepala sekolah. Julia sangat terkejut, matanya melebar, dan dia bahkan lebih terkejut dari para tetua lainnya. Dia telah bertemu Aiden di dunia sekuler dan memiliki pemahaman tentang kekuatan Aiden sebelumnya. Dia tahu bagaimana Aiden telah berkembang hingga saat ini dalam waktu singkat. Swoosh! Sinar cahaya merah menyembur keluar, seperti gunung berapi yang meletus. Kepala sekolah Sekte Phoenix Surgawi juga melepaskan api yang sebenarnya, dan terkejut serta marah. Seorang biksu muda dari dunia sekuler sebenarnya bisa melawannya sedemikian rupa. Tangan besar yang terjalin dengan pola ilahi berubah menjadi batu kilangan, dipenuhi dengan jejak kekuatan pemusnahan, mencoba menggiling Aiden menjadi bubuk. Bertarung dalam 9 gaya, melawan tangan surga. 100 meter jauhnya, Aiden mengangkat tangan kanannya dengan cahaya ilahi 9 warna yang mengalir di sekitarnya, dan menebasnya dengan keras. Kekuatan yang mendominasi dan kekerasan tercurah, dengan kemarahan membuat kekacauan di langit. Dalam sekejap, kedua telapak tangan saling bertabrakan. Dunia sepertinya gerhana pada saat ini, semuanya ditutupi oleh kedua telapak tangan ini, dan akibat yang mengerikan dilepaskan, mereka yang memiliki tingkat kultivasi yang lebih lemah di Sekte Phoenix Surgawi mengeluarkan darah dari 7 lubang mereka dan terbang ratusan meter jauhnya. Bahkan Earth Immortal yang lebih tua memiliki darah di tubuhnya, dan dia memegang seteguk darah terbalik di dadanya, dia tidak bisa menahannya dan memuntahkannya. Setelah telapak tangan ini, kepala sekolah Sekte Phoenix Surgawi berdiri 100 meter jauhnya, memandang Aiden dengan ekspresi muram. Bab 885, Leluhur Surgawi. Saya benar-benar ditekan. Kepala sekolah Sekte Phoenix Surgawi merasakan sakit di lengannya. Melihat Aiden, yang menyerang dengan ganas dan tampak seperti iblis, dia memiliki ekspresi tidak percaya di wajahnya. Lebih dari sebulan yang lalu, biksu dari dunia sekuler ini hanya melarikan diri ketika melihatnya, tetapi sekarang dia mampu bertarung dengannya. Meski ia masih memiliki banyak kartu truf yang belum ia gunakan. Hal ini mengejutkan kepala sekolah Sekte Phoenix Surgawi, dan niat membunuh muncul jauh di matanya. Di dunia monster seperti ini, karena mereka telah tersinggung, jika mereka tidak dibunuh sepenuhnya, mereka akhirnya akan kesulitan tidur dan makan. Boom! Aiden mengayunkan tinjunya, dan guntur serta kilat yang tebal meledak, membawa kekuatan yang sangat sombong, dan tiba-tiba jatuh, membuat bumi bergetar, dan banyak rumah di Sekte Phoenix Surgawi runtuh, menakuti semua orang di Sekte Phoenix Surgawi dan mundur dengan ngeri. Di belakang kepala sekolah Sekte Phoenix Surgawi, bayangan burung Phoenix kuno mengembun, lebih solid daripada siapapun di sekte tersebut, memiliki sedikit paksaan dari burung Phoenix kuno, seperti kebangkitan roh sejati dari burung Phoenix kuno. Burung Phoenix langit terbang melewati formasi, menyambar guntur dan kilat. Klik! Saat kedua kekuatan bertabrakan, bumi runtuh, menimbulkan debu yang tak ada habisnya. Kepala sekolah Sekte Phoenix Surgawi berdiri dengan tangan di belakang punggung, mundur puluhan meter, dan berdiri di kejauhan, memandang Aiden dengan tenang dan serius, memancarkan kekuatan yang menakutkan. Kondensasi. Kepala sekolah Sekte Phoenix Surgawi memarahi dengan ringan dan menunjuk ke langit dengan tangan kanannya. Dalam kehampaan, suhu tinggi yang mengerikan tiba-tiba meletus, seolah-olah akan melelehkan segala sesuatu di dunia. Bentuk asli Phoenix. Tubuh kepala sekolah dari Sekte Phoenix Surgawi telah lama dipadamkan oleh kolam Dewa Phoenix hingga titik yang mengerikan, sehingga tidak bisa dihancurkan. Darah sejati Phoenix Surgawi di tubuhnya memancarkan jejak kecemerlangan, dan tiba-tiba muncul di permukaan tubuhnya, dengan tangisan Phoenix yang jelas, itu seperti Phoenix Surgawi kuno muncul kembali, dan api sejati Phoenix merah berubah menjadi mendidih. Nyala api dan tersapu. Separuh langit diwarnai merah. Setelah melihat lebih dekat, tubuh pemimpin Sekte Phoenix Surgawi telah dipadatkan dengan sepasang Heavenly Phoenix True Armor yang mengalir dengan cahaya merah. Sepasang mata juga sangat merah. Kepala sekolah Sekte Phoenix Surgawi berubah menjadi burung Phoenix Surgawi berbentuk manusia, dengan aura setengah manusia dan umumnya aura burung Phoenix Surgawi. Pada saat ini, kekuatan tempur meningkat lebih dari 10 kali lipat. Mata Aiden menyipit. Tubuh asli Phoenix ini memiliki fisik yang mirip dengan tubuh abadi Guntur Surgawi, namun belum diketahui kemampuan apa yang dimilikinya. Bunuh! Aiden berteriak dengan marah, semangat juangnya meningkat dengan cepat. Api hutan. Dalam sekejap, aura yang sangat suram meledak, membekukan ruangan, dan api Shenluo melesat menuju kepala sekolah Sekte Phoenix Surgawi. Kepala sekolah Sekte Phoenix Surgawi membentuk segel ajaib dengan tangannya dan menekannya dengan kuat dengan tangannya yang besar. Dengan keras, ruang itu meraung, dan api merah Phoenix yang sebenarnya juga tersapu. Meskipun api Shenluo dan api sejati Phoenix merah keduanya adalah api, yang satu suram dan dingin, dan yang lainnya sombong, keduanya seperti dua hal yang berlawanan. Kekuatan pemusnahan yang mengerikan terjadi seketika, dan kekuatan es dan api meledak. Dalam jarak belasan mil, puncak gunung runtuh dan pohon-pohon kuno meledak.
Untungnya, di bawah tanah di Sekte Phoenix Surgawi, ada formasi sihir yang ditinggalkan oleh para pemimpin sekte sebelumnya, semuanya diaktifkan secara pasif saat ini, dan pola ilahi muncul satu demi satu, melawan kekuatan ini. Jika tidak, seluruh Sekte Phoenix Surgawi harus dihancurkan hingga rata dengan tanah. Lingkungan sekitar seperti ini, dan itu juga tragis. Jika di masa lalu, jika seseorang mengatakan siapa yang dapat merusak Sekte Phoenix Surgawi, salah satu sekte abadi teratas, para biksu di 9 alam dunia abadi hanya akan berpikir bahwa mereka sedang berbicara dalam tidur mereka dan memandang mereka dengan ejekan. Murid Sekte Phoenix Surgawi yang menyaksikan pemandangan ini merasa seperti sedang bermimpi. Bang, bang, bang. Aiden dan kepala sekolah Sekte Phoenix Surgawi bertukar lebih dari 10 gerakan dalam sekejap. Kecepatannya sangat cepat sehingga meninggalkan bayangan di kehampaan dan meledak dengan gelombang udara yang menakutkan. Menyerang dan bertahan, bergantian dengan cepat. Nafasnya seperti setan. Sedemikian rupa sehingga manusia yang bukan dewa amplop yang berjarak 100 mil dari Sekte Phoenix Surgawi merasa ngeri. Berlututlah dengan wajah menghadap ke tanah dan bersujud seperti menumbuk bawang putih. Swoosh! Pada gerakan ke-30, kepala sekolah Sekte Phoenix Surgawi dan Aiden menyerang dengan keras dan saling berpapasan. Tubuh Aiden bergetar hebat, energi dan darahnya mendidih, dan tanda darah muncul di dadanya. Kepala sekolah Sekte Phoenix Surgawi berhenti sejenak. Di luar, mereka tidak terluka dan tampaknya berada di atas angin. Namun kenyataannya, Sekte Phoenix Surgawi menderita luka yang lebih serius, semua organ dalam mereka tergeser, dan jiwa mereka hampir terkena pedang Zizio. Namun, tubuh kepala sekolah Sekte Phoenix Surgawi bersinar dengan cepat, luka di tubuhnya sembuh seketika, dan auranya menjadi lebih kuat, kelopak mata Aiden melonjak karena terkejut. Salah satu kemampuan Avatar Phoenix adalah pulih dengan cepat dari cedera. Aiden tahu dengan jelas bahwa pukulan yang baru saja dia lakukan akan menghancurkan bahkan senjata spiritual tingkat tinggi, tetapi kepala sekolah dari Sekte Phoenix Surgawi menyembuhkan luka-lukanya secara instan, yang sangat menakutkan. Menarik, namun, Aiden malah menunjukkan senyuman. Tubuh guntur yang abadi. Aiden meraung di dalam hatinya, dan cahaya ilahi muncul di matanya. Kekuatan yang kejam, luar biasa, dan menghancurkan segalanya tercurah. Tubuh Aiden diselimuti petir, dan bahkan mulut dan hidungnya dipenuhi petir saat sepasang baju besi petir menutupi tubuhnya, auranya melonjak. Teknik guntur, makan bulan. Aiden mengangkat tangan kanannya ke arah langit, seolah sedang meraih bulan. Di tengah suara gemuruh, guntur yang berkobar memadat dan sepertinya menembus langit dan bumi. Kekuatannya tak terduga, dan kepala sekolah Sekte Phoenix Surgawi berteriak kaget. Mustahil, metode petir sekuat itu lebih kuat dari metode Sekte Duxian. Seperti yang kita ketahui bersama, di antara sekte abadi teratas di 9 alam dunia abadi, Sekte Duxian terkenal dengan metode gunturnya. Jika Anda bertanya siapa yang berani menjadi yang kedua dalam metode guntur 9 alam abadi, tidak ada yang akan menempati peringkat pertama. Namun di hadapannya, ada seorang pemuda yang melanggar aturan. Klik. Aiden mengepalkan telapak tangannya erat-erat dan guntur langsung jatuh. Berbeda dengan metode petir biasa, langit seketika tertutup awan dan menjadi sedikit gelap, muncul gaya pasang surut, guntur dan kilat di langit berubah menjadi bulan purnama dan jatuh. Kepala sekolah Sekte Phoenix Surgawi juga menunjukkan salah satu kartu asnya, cahaya merah mekar dari tubuhnya, dan lapisan langit buram mengelilinginya, total 9 lapisan. Burung Phoenix Surgawi, bertentangan dengan keinginannya, mengejutkan langit dan menembus 9 lapisan langit. Namun, bulan purnama bahkan lebih menakutkan, secara langsung menghancurkan 9 langit dan Phoenix bersama-sama. Bang! Kepala sekolah Sekte Phoenix Surgawi dikelilingi oleh guntur dan kilat, dan mati rasa, dengan separuh tubuhnya kehilangan kesadaran untuk sementara. Pada saat ini, Aiden menoleh dan melihat ke belakang bukit Sekte Phoenix Surgawi, mengerutkan kening. Hos! Tiba-tiba, desahan lama keluar, hampa dan jauh, seperti makhluk purba yang telah menyaksikan perubahan kehidupan. Aura samar terpancar, meski tidak berlebihan, namun memberikan perasaan dingin kepada orang-orang. Para murid dan tetua dari Sekte Phoenix Surgawi gemetar hebat. Semua tetua abadi di bumi penuh dengan kegembiraan dan kejutan. Seluruh tubuh Aiden menegang, seolah menghadapi musuh yang tangguh, menatap posisi gunung di belakang. Itu leluhurku, Dewa Surgawi, dia sudah bangun. Mata indah Julia penuh dengan kekaguman. Boom! Pada saat ini, semua orang di Sekte Phoenix Surgawi tiba-tiba merasakan rasa bangga dan bangga, menghilangkan rasa dekadensi. Apa sekte abadi teratas di 9 alam abadi? Mengapa sekte abadi teratas di 9 alam keabadian dapat bertahan selama ribuan tahun? Hanya karena ada makhluk abadi yang kuat yang memimpin, itu sudah cukup untuk menekan satu pihak. Dalam sejarah alam abadi 9 alam, semua kekuatan yang tidak memiliki orang kuat di tingkat keabadian semuanya berumur pendek. Paling-paling, mereka memicu gelombang kecil, dan jejaknya dengan cepat terhapus oleh waktu. Hanya makhluk abadi yang kuat yang dapat memastikan umur panjang suatu kekuatan.
Bersambung.